Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly, NIM A1H1201112. Bab 1. Ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja. Sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang tampak dan yang non-empiris, metafisika yang tidak nampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani ephisophia yang terdiri atas dua kata, ephilos, cinta, atau philia, persahabatan terkait kepada, dan sophos, hikmah, kebijakan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis. Inteligensi, Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijakan atau kebenaran, atau bisa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimu ya'lamu, ilman yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Jadi, ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menggerakkan gejala-gejala tertentu bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epitologi, dan aksikologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Persamaan. 1. Mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. 2. Memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. 3. Memberikan pandangan yang bergandengan. 4. Mempunyai metode dan sistem. 5. Memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. 2. Perbedaan. 1. Objek materi. A. Filsafat bersifat universal. B. Ilmu bersifat khusus dan empiris. 2. Objek formal. A. Filsafat bersifat non-fragmentaris. B. Ilmu bersifat fragmentaris, ekspresif, dan intensif. 3. Pelaksanaan. A. Filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pegawas. B. Ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. 4. Muatan. A. Filsafat pertanyaan lebih jauh dari lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. B. Ilmu bersifat diskursif atau pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. 5. Lingkupan. A. Filsafat memberikan penjelasan secara mendasar. B. Ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. C. Tujuan filsafat ilmu. A. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. B. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu berbagai bidang. C. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. D. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mengalami ilmu dan mengembangkannya. E. Mempertegas bahwa dalam persoalan sungguh dan tujuan antara ilmu dan agama tidak akan bertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Thales. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. 2. Anaximandros. Ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan aperion. 3. Parmenides. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. 4. Pythagoras. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 5. Protagoras. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran hukum.
B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam berbagai dalam beberapa zaman. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu, ada juga filsafat di dunia Islam. Pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi, dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan seringkali ekstrim, antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles. 2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. Dalam masa ini, perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah kurba. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Dari inilah bermuncullah berbagai aliran politik dan teknologi. 3. Perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada masa dinasti Umayyah dan Umayyah Abbasiyah, dan di mana pada masa ini ilmu pengetahuan mulai dikembangkan seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Tradisi transformasi kebudayaan dunia Islam ke barat. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyajikan dilancarkan tantangan gerakan reformasi terhadap kekaisaran dan supremasi gejala Katolik Roma bersamaan dengan perkembangan humanisme. 2. Zaman modern. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana, yaitu Leibniz dan Leibniz, di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan, dan optika. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. A. Rasionalisme adalah pahaman yang menalar sesuai dengan penalaran deduktif. B. Empirisme adalah pahaman yang menalar sesuai dengan penalaran induktif. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Abad. Aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. B. Abad munculnya filsafat antipositisme, tidak mau bersistem realistis, anti keberatan pada manusia, pluralisme, antroposentralisme, dan pembentukan subjektivitas modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini sekarang. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah A. Santri, priai, abagan. B. Munculnya teknologi rekayasa genetika. C. Munculnya teknologi informasi. D. Munculnya teknologi partikel elementer. E. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologis, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. 1. Pengetahuan bias. 2. Pengetahuan ilmu. 3. Pengetahuan filsafat. 4. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukan umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar adanya tepat bila sesuai dengan kenyataan.
B. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. 1. Kebenaran epistemologi. 2. Kebenaran ontologis. 3. Kebenaran semiotis. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. 1. Ilmu syariah, ilmu akilaya. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos, ada, dan logos, ilmu. Menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani, konkret, maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. 1. Monoisme. Pahaman ini menganggap bahwa hakikat yang awal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. 2. Paham ini kemudian terbagi ke dalam 2 aliran. A. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. B. Idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam ini semua atau sejenis dengan, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menemukan ruangan. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah ini mengandung 3 proporsi tentang realitas. 1. Tidak ada sesuatu pun yang eksis. 2. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. 3. Sekaligus realis itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurutan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasar serta bertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, diantaranya A. Metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan E. Metode dialektis. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki nilai. Teori tentang ini yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan fenomena di sekelilingnya. Bab 5. Sarana ilmiah. Bahasa. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. A. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. B. Pendapatan, pemikiran, dan pengungkapan. C. Penyampaian pemikiran dan perasaan. D. Penyenangan jiwa. E. Pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah.
Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan proses berpikir ilmiah di mana bahasa merupakan alat berpikir komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada manusia lain, baik pikiran yang berlandasan logika, induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama meskipun tidak sesuai menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang membangkitkan serangkaian makna dari serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa. 2. Matematika sebagai sarana berpikir eduktif. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status atau negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. A. Abraham de Moivre mengembangkan teori Galat atau kekeliruan. 2. Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari sesuatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. C. Pierre Simon de Laplace mengembangkan konsep deoifisme dan Simpson. 4. Fisher menganalisis variances dan covariances, uji Sings dan teori tentang pemikiran. 3. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peran penting dalam berpikir eduktif. Statistik mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi 2. 1. Tujuan kegiatan praktis. 2. Tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika pengetahuan empirisme yang dipergunakan adalah benar dan prosedur menggunakan kesimpulan adalah sah. 6. Peranan statistik dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, dan lain-lain. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir dan benar dengan cara A. Mencintai kebenaran. B. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan. C. Mengetahui apa yang sedang dikatakan. D. Pembedaan dan pembagian yang semestinya. E. Mencari definisi yang tepat. D. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan. G. Menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Definisi yang baik adalah
menyeluruh dan membatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.